Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah kembali mengklik video ini. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentunya tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotik, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, di sini saya akan membagikan kepada teman-teman semua peran seorang apoteker dan apa sih yang membedakan tentang apoteker di apotik, apoteker di rumah sakit, dan apoteker di tempat kerja lainnya seperti pedagang besar farmasi. Jadi pada video yang lalu sebelumnya saya juga pernah buat seperti ini. Apoteker apotik itu ngapain aja, apoteker rumah sakit itu ngapain aja, apoteker di pabrik itu ngapain aja, apoteker di agen obat tuh ngapain aja, pedagang besar farmasi tuh ngapain aja. Namun di sini saya akan membagikan kepada teman-teman tentang macam-macam jenis praktek apoteker, atau macam-macam bisa dibilang job desk apoteker itu sendiri. Oke, yang pertama saya sampaikan pada teman-teman semua, yaitu ada namanya apoteker penanggung jawab. Nah, di sini biasanya apoteker penanggung jawab itu berdinas di mana? Yang pertama, tentunya di apotik. Yang kedua, di pedagang besar farmasi atau di agen obat. Yang ketiga, di rumah sakit yang menjabat sebagai kepala instalasi. Dan di mana lagi? Bisa juga di industri farmasi sebagai penanggung jawab produksi, penanggung jawab QC dan QA. Nah, di sini tentunya apoteker penanggung jawab ini mempunyai peran penting. Dia atau sejawat termasuk saya sendiri sebagai seorang penanggung jawab mempunyai hak penuh terhadap tempat dia bekerja atau tempat dia berpraktek. Sebagai contoh, saya apoteker penanggung jawab apotik Al-Ikhlas Pharma. Kebetulan apotik saya sendiri. Jadi saya memenuhi hak penuh terhadap tanggung jawab apapun pelayanan kefarmasian yang ada di sini. Mulai dari pelayanan resep, penyerahan resep, pemantauan terapi obat terhadap pasien, pemesanan barang, penyimpanan barang, pengadaan, pelaporan, dan semuanya itu menjadi tanggung jawab sebagai seorang apoteker penanggung jawab. Nanti saatnya ada turun pemeriksaan dari BPOM, ada turun pemeriksaan pembinaan dari Dinkes, ada hal yang perlu yang berhubungan tentang apotik Al-Ikhlas Pharma, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya karena sudah ditunjuk menjadi seorang apoteker penanggung jawab. Kalau di rumah sakit seperti apa, Bang? Kalau di rumah sakit, apoteker penanggung jawab ini lebih dikenal dengan kepala instalasi farmasi rumah sakit. Beliau bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan manajemen obat, dari pemesanan, dari pengadaan, dari retur barang, pendistribusian tiap poli. Ini menjadi tanggung jawab dari seorang apoteker penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit. Kalau di pedagang besar farmasi apa, Bang? Kalau di pedagang besar farmasi biasanya dibagi tiga, teman-teman. Dibagi dua, teman-teman ya. Yang pertama itu ada apoteker penanggung jawab obat. Yang kedua itu apoteker penanggung jawab alkes. Nah, mereka ini kalau teman-teman kita yang berpraktek sebagai apoteker penanggung jawab obat, mereka sepenuhnya bertanggung jawab terhadap peredaran obat datang dari produsen, diedarkan ke pelanggan, ke apotik, rumah sakit, ke klinik. Kalau apoteker penanggung jawab alkes, dia sepenuhnya bertanggung jawab terhadap alkes atau alat kesehatan dan BMAP di perusahaan pedagang besar farmasi tersebut. Itu untuk apoteker penanggung jawab. Yang kedua apa?
Yang kedua ada apoteker pendamping atau APING. Ini sama-sama seorang apoteker. Jadi saya apoteker, teman saya ini APING. Ini sama-sama saya APING, pendidikan kami sama, pengetahuan pun kami sama. Namun di sini dibedakan berdasarkan job desk. Kalau apoteker penanggung jawab lebih sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan farmasi, sedangkan apoteker pendamping ini menggantikan posisi seorang apoteker dikala apoteker tersebut tidak berpraktek. Bisa jadi seperti lawan shift. Misalnya apoteker penanggung jawab pagi, maka kalau di apotek ya teman-teman, maka apoteker pendamping bisa dinas di siang hari. Nah seperti itu. Job desk-nya sama, namun apoteker pendamping ini tidak bisa dalam pemesanan obat teman-teman, tidak bisa dalam pengadaan pemesanan obat di apotek, tidak bisa dalam pengadaan obat di apotek, namun beliau bisa dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Jadi intinya apoteker pendamping ini bertanggung jawab penuh sebagai apoteker pendamping atau apoteker berpraktek untuk melayani pelayanan kefarmasian yang ditinggalkan oleh apoteker penanggung jawab. Tapi apoteker pendamping tidak bisa melakukan pemesanan barang karena izin yang dipakai untuk memesan barang ke pedagang besar farmasi itu adalah apoteker penanggung jawab. Ya ada dua teman-teman ya. Pertama apoteker penanggung jawab, kedua apoteker pendamping, dan yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga ini apoteker berpraktek. Gimana sih bang apoteker berpraktek? Nah apoteker berpraktek ini biasanya di puskesmas, biasanya di rumah sakit yang di poli teman-teman ya, dan juga di klinik. Ini adalah teman-teman kita job desk dia atau tanggung jawab dia untuk melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas, bisa di klinik, bisa di rumah sakit, bisa. Ini dia orientasinya lebih ke pasien karena dia apoteker berpraktek. Bisa juga di apotek teman-teman ya, tidak, karena tempat praktek yang paling aman tuh di apotek untuk seorang apoteker, maksudnya yang paling sering kita jumpai. Jadi apoteker berpraktek dengan apoteker pendamping itu hampir sama, namun istilah penyebutannya hanya sedikit berbeda. Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu apoteker supervisi. Jadi apoteker supervisi ini adalah apoteker pengganti sementara apoteker penanggung jawab. Bisa digaris besar teman-teman ya. Apoteker supervisi ini adalah apoteker pengganti sementara apoteker penanggung jawab. Ini bisa ditunjuk dari apoteker pendamping tadi ataupun apoteker berpraktek lainnya, dan juga bisa ditunjuk oleh apoteker yang fresh graduate yang belum diterima kerja, bisa mengisi posisi kekosongan dari apoteker penanggung jawab. Bisa itu di PBF, bisa itu di klinik mungkin, karena tugasnya bertanggung jawab atas kerja dari seorang apoteker penanggung jawab. Namun bisa digaris besar kembali teman-teman ya, namun waktunya tidak lama. Biasanya apoteker supervisi ini hanya digunakan kalau seandainya ada apoteker penanggung jawab tadi yang perempuan mungkin sedang cuti hamil, sedang cuti gajah mungkin lama, seminggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka di sini dibutuhkan seorang apoteker supervisi yang tugasnya juga mengelola dan bertanggung jawab penuh atas tugas dari apoteker penanggung jawab. Nanti terus izinnya gimana bang? Nah izinnya nanti membuat kesepakatan antara kedua belah pihak, habis itu nanti menyurati mungkin YAI dan juga menyurati dinas terkait. Nanti teknisnya teman-teman yang mungkin yang pernah berpengalaman sebagai apoteker supervisi boleh coret-coret di kolom komentar teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu informasi yang saya bagikan kepada teman-teman semua tentang job desk seorang apoteker. Ada apoteker penanggung jawab, ada apoteker pendamping,
di apotek, ada apoteker berpraktek, dan ada juga apoteker supervisi. Intinya semua sama. Kami di sini sebagai seorang apoteker adalah bertanggung jawab penuh atas semua pelayanan kefarmasian yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan di kita ini, baik itu apotek, baik itu rumah sakit, baik itu puskesmas, baik itu klinik, dan baik itu PBF dan industri farmasi dan lain sebagainya. Intinya, selagi ada obat, di situ harus ada apoteker. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi yang saya bagikan pada teman-teman semua ini bermanfaat. Dan teman-teman yang suka dengan video ini boleh like, komen, serta subscribe. Kalau perlu teman-teman share postingan ini ke media sosial teman-teman semua. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.